حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawaddu'a li kulli syai'in li karamatihi wa dalla ala kulli syai'in li qudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جمعية الصلاة الجمعة في هذا اليوم فإن شاء الله مباركة عند الله. Tiada ada kata ucapan yang patut kita ucapkan kecuali puja dan bersyukur. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan, berbagai macam keberkahan, berbagai macam nikmat yang teramat luas, yang teramat besar kepada kita. Andai kata air laut dijadikan tintanya, pohon-pohon dijadikan penanya untuk mencatat, untuk menulis akan nikmat dan karunia Allah tersebut. Air laut kering, pohon-pohon habis yang ada di dunia ini untuk mencatat nikmat dan karunia Allah, niscaya tidak akan pernah terselesaikan untuk mencatat nikmat Allah tersebut. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar dan banyak tersebut, ada dua nikmat yang senantiasa kita bermohon pada Allah, kita bermunajat pada Allah, agar dua nikmat ini senantiasa bersemayam menyinari hasanah kalbu kita. Jangan sampai dua nikmat ini padam di dalam hasanah kalbu kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Semoga dua nikmat ini senantiasa menempati di hati dan kalbu kita sampai pada datang pada kita suatu kematian kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur akan nikmat dan karunia Allah tersebut. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk memanfaatkan daripada nikmat dan karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Sayyidil Wujud wa Imamil Wujud Al-Murtada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang tidak pernah bosan untuk mengharapkan curahan
cucuran syafatil husna wa syafatil uzma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dari dunia ila daril akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Di hari Jumat yang penuh dengan rasa khudu dan tawadu ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hiasilah diri kita, bentengilah diri kita dengan iman dan takwa agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman dan menjadi korban dari fitnah akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkadang-kadang kita orang banyak hanya memperhatikan penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit badan, tetapi jarang sekali kita memperhatikan penyakit rohani, penyakit hati. Padahal penyakit hati, penyakit rohani ini lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit jasmani atau penyakit badan. Sakitnya jasmani, sakitnya badan kita rasakan hanya tatkala kita berada di dunia. Ketika kita meninggal, ketika kita wafat, maka kita tidak lagi merasakan sakit badan kita, tidak lagi merasakan sakitnya jasad kita. Tetapi kalau penyakit rohani, penyakit hati, ini akan terus terbawa dan kebawa sampai ke negeri akhirat, sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata di dalam kitab Ad-Diwani, Al-Qalbul Marid, hati yang dijangkiti oleh penyakit, hati yang terjangkit oleh penyakit hati, lam ni'amatu an zikrillahi wal ibadatu, maka orang tersebut tidak akan dapat menikmati lezatnya, nikmatnya daripada zikir yang dia lakukan, dan tidak bisa merasakan nikmat daripada ibadah yang dia lakukan. Kasamaratil ardi ila samaratil tur, sama halnya seperti bumi yang tidak diturunkan hujan menjadi gersang dan hampa. Itulah hati manusia yang terjangkit penyakit, tidak akan bisa merasakan manisnya, nikmatnya daripada zikir yang dilakukannya, daripada ibadah yang dikerjakannya. Artinya hambar, hampa dan kosong, tidak membentuk kepribadian pada dirinya. Untuk itu Al-Imam Asy-Syaikh Malik bin Dinar, dia mengatakan pada kita, isbahu salasatun ila bisalasatin, rubahlah olehmu, gantilah olehmu 3 hal akhlak yang buruk, 3 hal akhlak yang kurang bagus yang ada pada diri kita kepada 3 akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan kita bisa mencapai pada 3 akhlak yang terpuji dan bisa menghilangkan akhlak yang buruk pada diri kita. Apa itu? Yang pertama, al-kibrun ila tawadi. Hilangkan, ganti, tukar sifat sombong kita dengan sifat tawadu. Apa itu sombong? Al-kibru kabairu ala nafsih. Sombong itu adalah merasa dirinya mulia, merasa dirinya besar di antara orang lain. Wa ra'aitu li ghairi mamluk, sementara melihat orang lain penuh dengan kehinaan, penuh merasa sangat rendah mata orang lain di hadapan orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang takabur al-uzubi ala nafsih, merasa bangga pada dirinya,
merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan zikirnya, merasa bangga dengan amal-amal kebaikan lainnya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. La yadkhulul jannata ma fi qalbihi minal kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada sifat sombong. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasihatkan pada kita, wa idza ra'aitu kabiran, jika kamu berjumpa melihat orang yang lebih tua daripada kamu, fayaqulu, maka katakan, fa innaka yahdika fi yahlil ibadati wal khairika. Sungguh orang tua tersebut telah layak dan pantut untuk menjadikan orang yang ahli ibadah dan ahli kebaikan lainnya. Artinya kita memuji orang lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena orang tua lebih banyak ibadahnya, lebih lama ibadahnya dibandingkan dengan kita. Wa idza ra'aitul saghiran, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita umurnya, fayaqulu, maka katakan kepadanya, fa innahu saghiratan lil zunubi was'idatil ma'asi. Sungguh orang ini, si pemuda ini masih sedikit daripada dosanya dan maksiat, dan masih berada dalam kesucian Allah. Wa idza ra'aitul aliman, jika kita melihat orang alim, jika kita bertemu dengan orang alim, fayaqulu, maka katakan olehmu, fa innahu min fadlillahi rabbi walam anni. Sungguh orang tersebut telah diberikan oleh Allah keutamaan, diberikan kemuliaan oleh Allah sebagai, dan sementara saya belum pernah memperoleh keutamaan yang diberikan Allah kepadaku. Inilah ciri orang yang tawadhu. Inilah ciri orang yang merendahkan hati dan kalbunya, dirinya di hadapan orang, tidak pernah merasa besar dan tinggi. Man tawadi'an, barang siapa orang yang memiliki sifat tawadhu, fayukrimullahu fayukrimun nas, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan akan dimuliakan oleh manusia lainnya. Wa man kabara, barang siapa orang yang memiliki sifat sombong, merasa besar dirinya, falkhanallaha falkhanallahu linnas, maka Allah akan hinakan dia dan dihinakan oleh orang lain. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka marilah kita rubah akhlak kita, perilaku kita, hati kita. Jika terdapat kesombongan, merasa besar diri kita, merasa mulia diri kita, maka ganti dengan sifat tawadhu. Yang kedua yang harus kita ganti, al-hirsun bil qanaati. Gantilah sifat rakus kita, sifat serakah kita dari perkara-perkara dunia kepada sifat qanaah. Apa itu hirsun? Al-hirsun fil wujudil hajati wa ta'assihu minan nafsi. Serakah itu adalah yang senantiasa mengharapkan sesuatu, yang terus diuber untuk memperturutkan hawa nafsunya, meskipun tidak lagi memandang halal dan haram, yang penting ambisi dan nafsunya terpenuhi. Inilah yang dikatakan al-hirsun, serakah. Apa itu qanaah? Al-qanaatu ma qismatillahi wa yarda ma anzala ilaik. Qanaah itu adalah ridho dan ikhlas dengan apa-apa yang Allah berikan atas dirinya. Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan, lam yasihu, tidak akan bisa menjadi orang yang soleh,
tidak akan bisa digolongkan pada orang yang soleh apabila yang pertama wayastakun bil jahalah, apabila dirinya berdiam diri dalam kebodohan. Sudah bodoh, tidak mengerti sesuatu, tapi sok pinter. Inilah orang sekarang, bodoh tapi sok pinter. Kemudian setelah dia bodoh, tidak mau lagi belajar, tidak lagi mau menuntut ilmu, tidak mau lagi duduk dengan ulama, berdiam diri terus dalam kebodohan sampai datang kematian atas dirinya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Janganlah kita berdiam diri dalam kebodohan. Kalau merasa diri kita belum mengetahui, fa'yalamu, maka tuntutlah ilmu olehmu. Yang kedua, yang menjadikan orang tidak alim, tidak menjadi orang soleh, waqafa bi ilmi, merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Saya sudah alim, tidak perlu lagi belajar dengan guru yang lain. Orang ini tidak masuk dalam kategori orang yang soleh. Al-alimu bitawadil qalbih, orang yang alim itu semakin tawadu hatinya kepada Allah. Yang ketiga, wal hirsun minad dunya, serakah dan rakus dalam perkara-perkara dunia. Yang keempat, yang menyebabkan orang tidak soleh, walam yarado ma anzalallahu ilaih, tidak ridho dengan apa yang Allah berikan atas dirinya. Hidupnya senantiasa mengeluh dan mengeluh, senantiasa merasa kurang dan kurang, tidak pernah merasa cukup. Apabila kita merasa kurang dengan apa-apa yang Allah berikan, maka Allah berikan kurang terus, bahkan senantiasa tidak pernah cukup. Tetapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan atas kita, maka Allah cukupkan dari apa yang kita butuhkan. Maka milikilah sifat qanaah, milikilah sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan atas kita. Yang terakhir, Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan, ya, ahbis, gantilah, tukarlah olehmu ar-riya bir-ridha wal ikhlas. Tinggalkan olehmu, ganti olehmu sifat riya, sifat ingin dipuji orang, ingin disanjung orang dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal ibadah, dengan sifat ikhlas. Landasi seluruh ibadah kita, landasi seluruh kebaikan-kebaikan kita dengan ibadah, dengan ikhlas dan ridha. La yadkhulul jannata ma fi qalbihi minar riya. Tidak akan masuk surga seseorang yang beribadah, yang beramal baik, melakukan kebaikan-kebaikan yang dilandasi oleh sifat riya. Maka hindari sifat riya dari kalbu kita. Hindari daripada penyakit ingin dipuji orang, ingin diwah orang. Maka hadirkan hati kita ikhlas dan ridha. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita gapai. Mudah-mudahan akhlak-akhlak yang buruk, yang tidak terpuji pada diri kita dan hati kita dapat mengganti dengan akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'usri yusra inna ma'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baraka fil Qur'anil azim wa tafa'uni wa iyyakum fiha minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'malana dinana wa raditu lana islam dina
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أمر بدأ بنفسه وسن الملائكة بالقسط فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفعنا من الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة بأموات البلدان المسلمين عامة. اللهم صل على المسلمين والمسلمات. اللهم صل على المسلمين والمسلمات. اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في كل مكان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وإن كفرت الكافرين وإن كفرت المشركين وإن كفرت الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان ويذكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأقم الصلاة.